Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Suryawardjana, NIM 20120311021, kelas A dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan LKM 3. Perbedaan unsur jasmani dan rohani. Jasmani, badan manusia yang dapat dilihat oleh kasat mata, akan hancur seiring berjalannya waktu, serta jasmani setelah manusia mati tidak akan kembali ke Sang Yang Widi, akan tetap berada di bumi. Sedangkan rohani tidak dapat dilihat kasat mata, yang berada di dalam diri manusia yang disebut Atman. Jika manusia mati, Atman atau rohani ini akan kembali ke Sang Yang Widiwasa. Tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu ada suatu sloka yang berbunyi Moksartam Jagatita Yaci Iti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Konsep catur purusa arta. Yang pertama yaitu dharma, berarti agama atau kewajiban. Yang kedua yaitu arta, artinya materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas, arta diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Yang ketiga yaitu kama. Dalam arti sempit dimaksudnya kesenangan karena aktivitas seksual. Dalam arti luas, kama juga mencakup kesenangan-kesenangan yang lain. Misalnya, yang ditemukan oleh keindahan dan seni. Yang keempat yaitu moksa, adalah tujuan hidup yang keempat dalam catur purusa arta. Tugas dan kewajiban manusia beragama Hindu. Tugas manusia adalah menjalankan dharma. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini. Dengan pikiran yang dimiliki, manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi baik maupun hancur. Sloka Begawan Gita 7.3. Di antara beribu-beribu manusia, hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan. Dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Yang artinya, tidak banyak orang yang benar-benar sujud bakti kepadanya, secara lahir dan batin atau secara total. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Manusia kemudian tenggelamkan dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangan menuju Tuhan menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, bila didasari serada dan bakti yang kuat, maka betapapun sulitnya perjalanan Tuhan akan menuntun dengan baik dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Hubungan konsep arta dalam catur purusa arta untuk mencapai moksa. Arta atau kekayaan di mana dengan memiliki kekayaan yang cukup, kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Namun, jika kita memiliki arta tanpa dharma, maka kita tidak akan berbahagia atau terasa kosong. Ajaran agama Hindu menganjurkan agar semua orang memiliki arta. Sebab arta merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertinggi atau moksa. Harta dalam catur purusa arta digunakan sebagai sedekah. Untuk itu, harta dalam ajaran catur purusa arta merupakan hal yang sangat penting. Sebab bagaimana mungkin orang mencapai kebahagiaan tertinggi atau moksa jika di dunia saja tidak bahagia. Komponen Pancasrada. Pancasrada artinya 5 keyakinan agama Hindu. Umat Hindu secara khusus diwajibkan untuk mempunyai serada atau keyakinan. Bagian-bagian Pancasrada yang pertama yaitu Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Atman yang kedua adalah Atman, adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dan Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Yang ketiga yaitu karma pala. Karma pala adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma. Yang keempat yaitu punarbawa.
Punarbawa adalah keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan karma wasana. Yang kelima yaitu moksa. Moksa adalah keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi, bersatunya Atman dengan Brahman, sehingga terbebas dari pengaruh punarbawa dan hukum karma pala. Contoh kepercayaan yang menyesatkan adalah kepercayaan kepada hantu. Contoh keyakinan yang memberi motivasi adalah keyakinan tentang keberadaannya Sang Yang Widi atau Tuhan. Pengertian Atman. Atman adalah percikan kecil dari para Mahatman atau Sang Yang Widi. Atman di dalam badan manusia disebut dengan jiwa Atman, yang menyebabkan manusia itu hidup. Misalnya, telinga tak dapat mendengar bila tak ada Atman. Mata tak dapat melihat bila tak ada Atman. Kulit tak dapat merasakan bila tak ada Atman. Atman itu berasal dari Sang Yang Widi Wase. Bagaikan matahari dengan sinarnya. Sang Yang Widi Wase sebagai matahari dan Atman sebagai sinarnya yang terpencar memasuki dalam hidup semua makhluk. Sloka yang menyatakan karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Yang pertama yaitu Sloka Bhagawan Gita 2.47 yang artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Yang kedua yaitu Kitab Sarasasmus Cahya 1.7 yang artinya terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan bajik dan jahat yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Setelah menikmati pahala akhirat, lahirlah lagi ke bumi. Di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Konsep Punarbawa. Konsep Punarbawa artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali. Akan tetapi, manusia tidak pernah ingat akan kelahiran yang dahulu, karena percaya bahwa yang Punarbawa adalah seorang yang masih mempunyai karma pala yang harus dijalani dan ditebus. Contohnya, percaya terhadap adanya Punarbawa atau reinkarnasi di Bali dibuktikan dengan adanya kepercayaan saat bayi. Pada saat kepuser, saat itu orang tua atau keluarganya bertanya kepada orang pintar atau balian tentang siapakah Atman yang bersemayam di dalam diri bayi tersebut atau yang sering disebut dengan Numadi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.